Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, saya Fadlan Nurfala dari jurusan Teknik Perkepalan Universitas Indonesia. Hari ini saya akan melanjuti janji saya mengenai lanjutan dari instruksi dan kelengkapan idealisasi untuk tangki, toren atau tandon yang memiliki dua bocoran di bawahnya. Berikut adalah bagaimana idealisasinya dan instruction. Yang pertama kita pahami dulu bagaimana gambarnya. Tapi sebelum itu mari kita ingat kembali, yang pertama kita butuh menyadari akal sehat. Yang kedua kita butuh tahu tujuannya apa, yaitu tujuan untuk mencari T yang dibutuhkan untuk tangkinya kosong. Kemudian kita harus tahu initial thinking untuk problemnya apa saja, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan kemudian kita masuk ke idealisasi dan asumsi-asumsi yang di dalamnya ada asumsi-asumsi yang kita bikin. Jadi pertama yang perlu kita pahami adalah dari gambar ini, tangki ini itu memiliki dua bocoran di kiri dan kanan. Kita mendapati dan kita berasumsi bahwa A1, A2, dan A3 itu masing-masing areanya berbeda. Kemudian ada asumsinya di mana densitas semuanya itu sama atau konstan. Kenapa? Karena kita menganggap di semua area ini mereka adalah air atau fluida yang disepakati secara bersama. Kemudian yang perlu kita ketahui di dalamnya ini adalah U atau energi dalam sistem itu tidak ada. Selanjutnya energi dalam sistem itu apa? Dia per dt yaitu nol. Makanya itu kita harus tahu initial thinking about the problemnya yang tadi saya sudah bilang initial thinking about the problemnya itu adalah ada apa saja sih di dalamnya. Jelas ada area, ada tinggi, kemudian ada energi per waktu, kemudian ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita masukkan ke akal adalah bagaimana kalau dalam persoalan tersebut tidak ada angka seperti gambar di sini. Ya, yang kita lakukan pertama adalah kita berpikir bahwa ketika dia di titik sini, itu energi potensialnya pasti ada. Tapi di titik sini, energi potensial sudah tidak ada. Tapi itu eh, sudah disepakati sebagai potensial, karena potensial pasti membutuhkan tinggi, sedangkan kinetik membutuhkan kecepatan. Sekarang, kita pakai rumus ini, dE per dt. Energi apa aja sih yang bekerja di dalam tangki tersebut ya? Energi yang bekerja dalam tangki tersebut adalah energi potensial dan energi kinetik. Di mana itu kita derivatifkan menjadi energi potensial MGH dan energi kinetik setengah MV kuadrat. Di mana di dalamnya ada sistem, tapi ini nol. Asumsi kita, lossesnya nol. Kemudian per dt, jangan lupa. Sekarang andaikan kita mau menghitungnya di waktu ke nol. Di waktu ke nol atau kita abaikan dt-nya karena dt ditentukan menjadi apa lagi. Kemudian H1 dan H3 ini, H1 dan H3 sampai H3 ini itu merujuk ke H dari atas sini sampai H di sini atau H di sini. Ini H1, ini H2, ini H3. Jadi selisih antara dua lubang ini. Kemudian kinetiknya juga seperti itu, selisih dari bukan selisih rupiah selisih jatuhnya, tapi urutannya sebetulnya untuk integral V1 dan sampai V3 gitu. Hal ini tuh kalau kita kan kita sudah belajar integral di matematika teknik bahkan di kalkulus gitu kan. Kalau hal ini tuh bisa dipecah lagi jadi satu-satu, jadi H1 ke H2 di sini hitungannya, kemudian ditambah H2 ke H3, kemudian ini potensialnya, kemudian ditambah lagi P1 ke P2, ini potensialnya ditambah ini kinetiknya, kemudian ditambah lagi dari eh, P2 ke P3, ini potensialnya nol. Nah, itulah sebenarnya rumus akhir ya, yaitu integral dari satu sampai H3 MGH, kemudian ditambah dari energi potensial, integral energi potensial dari V1 ke V3. Tapi jika kita telisik lagi, kita akal-akalin lagi, kita pikir-pikir lagi, kita makanya harus sadar. Kalau kita perhatikan untuk satu barisan yang ini, untuk dia yang dari H1 ke H3, atau boleh deh dari H1 ke dari H1 ke H3. Itu bisa kita lihat, dia kan nanti jadinya seperti ini. Kita lihat daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir ini, seperti di sini ada H1 dan H2.
Gimana kalau kita pecah, nanti rumusnya seperti ini, tetapi ketika diintegralkan, dia tidak usah H1 sampai H3, tetapi menjadi H1 sampai H2, dan ini setengah MP, maaf kurang lengkap, V1 sampai V2. Karena di sini pasti V1, di sini V2. Begitu ceritanya, jika sudah begitu, kita bayangkan gitu, kalau dia dari titik V1 gitu, velocity-nya adalah 0. Dan untuk di H2, H2 itu kan sudah di bawah tanah, berhimpit dengan tanah. Jadi H2 itu pasti juga 0. Kalau kita masukkan 0, kita dapat rumus yang seperti ini tadi saya bilang, maka jadinya seperti ini. Jadinya H1 sampai integral H1 H2 MGH, integral V1 V2, setengah FV kuadrat sama dengan 0. Ini kalau dipecah, jadinya seperti ini. Nanti ini diselisihkan karena begini kan, karena ini integral pasti diselisihkan. Nah, di V1 nanti 0, jadi itu kurang lebih jadi seperti begini. Di sininya adalah H2 0 min H2. Nanti lanjut-lanjut, dapetnya seperti yang di bawah sini. P2 sama dengan akar dari 2GH. Tidak lupa karena ada ini setengah, nanti dipindah luas jadi 2. Itu fungsinya buat apa sih? Jadi nanti fungsinya buat rumus kontinuitas yang debit, seperti yang kita ketahui, debit itu kan rumusnya Q, saya ganti tinta dulu biar lebih jelas. Debit itu kan rumusnya Q sama dengan A kali V. Ini debit, di mana area dikalikan volume yang ada. Maaf, area dikalikan velocity yang ada. Itu satuannya harusnya liter per second. Tapi sekarang saya gunakan meter per second. Selanjutnya yang perlu kita lihat adalah dari sini ada yang namanya hukum kontinuitas, di mana Q1 sama dengan Q2. Ini tuh bisa dijabarin lagi, jadi 1 kali V1 sama dengan H2 kali V2. Ini kita pindah ruaskan saja biar nanti masukinnya gampang. V1 sama dengan H2 per V, maaf, per A1 dikalikan V2. Ini V2 sudah ada dari sini. Jadi tinggal kita masukkan saja V1 sama dengan A2 per A1 dikalikan dengan par 2GH. Ini belum selesai juga, meskipun kita sudah dapatkan, oh ternyata begini cara menghitung V1. Kita bisa lagi menghitung supaya dapat DT atau DH. Nah, gimana caranya? Otak-atik lagi rumusnya. Inilah kenapa namanya idealisasi. Karena kita di sini ngotak-atik rumus. Ini belum menentukan hasilnya. Di sini adalah V1. V1 itu kalau diturunkan kan jadinya dia DH per DT. Kenapa begini ya? Karena rumus asli dia itu kan adalah jarak per. Jadi dalam hal ini jaraknya adalah tinggi. Jadi bisa jadi DH bisa jadinya DH per DT sama dengan A2 A1 kali per dari 2GH. Setelahnya ini kan mesti kita pindah-pindah. Kalau kita pindah ini jadinya ini lagi biar lebih gampang aja kita bikin begini. 2GH sama dengan DH per DT dikalikan dengan A1 per A2. Beginilah kurang lebih rumus yang dapat kita otak-atik dan kita tambahkan lagi. Kalau kita bilang waktunya 0, ya ini yang kita hitung. Kalau kita bilang hanya 0, ini yang kita hitung. Tadi H ada yang 0, terus ada permulaan awal waktu yang 0 juga. Itu idealisasi jika kita belum mengetahui rumusnya. Jadi rumus yang dapat kita dapat adalah yang ini dan yang ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana jika kita menggunakan torom yang 860 liter.
Dan ini masuk ke tahap instruksi karena kita sudah mempunyai masalah real problem di mana rumah kebanyakan orang adalah 800 sampai 800, untuk rumah ukuran 6 orang itu adalah 800 sampai 810 atau 900 sekitar orang yang ada. Sekarang kita pindah share screen-nya ke stop dulu. Kita share screen ke screen ini. Di screen ini gimana sih bentuknya sebenarnya? Nah, kalau kita telaah, bagaimana caranya biar dia bisa? Kalau kita telaah, saya share screen gambar yang ini dulu. Atau nah, ini saya sudah buat gambar sebetulnya, cuma tidak bisa terlihat sebentar. Kenapa? Sekarang toren itu bentuknya kan seperti ini. Toren itu bentuknya tabung, tandon, toren. Dan kita bikin dua lubang. Ada rumah yang memakai dua lubang seperti ini, ada juga rumah yang tidak memakai dua lubang seperti itu, biasanya satu. Cuman oke lah, sekarang kita bikin dua. Apa aja sih etap initial thinking about the problemnya? Yang perlu kita tahu, etap yang ada itu adalah variabel yang tercipta. Variabel yang ada dalam kasus ini yaitu G, D, H, yaitu gravitasi, diameter, tinggi, volume, kemudian debit. Di sini informasi tangki yang seperti yang saya bilang, kita akan menggunakan tangki yang 860 liter. Dapat dari mana 860 liter? Ini M pangkat 3, kalau diubah ke DM pangkat 3, itu jadinya liter. Karena 1 liter itu sama dengan DM kubik. Kalau diubah ke DM pangkat 3, ini nolnya geser, dia jadi 860,287. Jadi ada 860 liter. Ini dapat dari mana? Ya ini dapat dari rumus tabung. Itu Pi dikali R kuadrat. Kenapa ini ada pembagian 2 di sini? Di sini ada pembagian 2 karena di sini masih diameter, belum radius, belum jarak jari-jari. Dikali B5 yang itu tingginya. Kita temukan bahwa volume tangkinya itu segini. Buat apa sih volume tangki? Volume tangki nanti buat tahu waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya informasi lubang satu. Lubang satu tuh ini, tapi di sini saya tulis H2. Mohon maaf, ini saya kira ganti. Itu lubang satu dengan diameter 0,08 meter atau 8 cm dengan tinggi dari permukaan air yaitu 1,37 meter. Untuk lubang 2 adalah 1,37 meter juga, saya bikin sama karena ini kasus yang ada di rumah saya, torennya dengan diameternya 5 cm. Pertanyaannya, untuk dapat T ini kita tentu butuh tahu Q total. Kita butuh tahu debit yang keluar dari tabung itu berapa. Debit yang keluar dari tabung tersebut pakai apa rumusnya? Ya debit lubang 1 ditambah debit lubang 2. Debit lubang 2 ada di sini, debit lubang 1 ada di sini. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti tadi yang sudah saya bilang, di mana debit sama dengan A V, area kali volume velocity, maaf, area kali velocity. Velocity-nya dapatnya gimana? Kita pakai rumus yang namanya akar 2GH tadi. Kan sudah ketemu kan 2GH tadi yang saya bilang untuk menggunakannya, karena itu bisa dipakai untuk satu lubang, meskipun dia memakai integral antara 1 sama 2. Tapi ujung-ujungnya pasti ketemu juga. Di mana kecepatannya kita dapat bahwa 5,18 dan 5,18 tentu akan sama. Kenapa? Karena jarak hanya sama dan gravitasinya sama. Ini bukan tangki di planet yang berbeda. Kemudian kita menggunakan A. A itu adalah area dari lubangnya. Tentu area dari lubang itu areanya adalah Pi kali R kuadrat. Kemudian kita ketemu lubang pertama 0,05, lubang kedua adalah 0,01, dan debit itu juga kita temukan. Kita jumlahkan debit di 0,03 dan 22 meter per second. Yang selanjutnya dibagi B6, yaitu volume, dibagi dengan Q total. B6 per Q total itu berarti kan adalah volume per Q total. Kalau kita lihat nanti volume itu kan M pangkat 3.
Kita tahu itu juga ada MPK ketiga ini, maaf saya belum ganti yang per S. Nanti MPK ketiganya saring coret, sisa second doang. Jadi untuk tabung di rumah saya dengan 2 lubang, untuk toren di rumah saya, untuk tangki di rumah saya yang berkisar 840 liter itu membutuhkan waktu 23 detik atau kita genapkan jadi 24 detik untuk menghabiskannya secara habis. Nah, tapi ini semua itu belum menghitung yang namanya jika tornya tuh dipasang di tiang yang panjang. Biasanya ada rumah yang taruh toren tuh di atas ini. Ini saya menghitungnya sama seperti idealisasi tadi, torennya itu menyentuh lantai, makanya melihat tadi seperti ini. Menyentuh lantai. Makanya sebenarnya kalau seperti ini beda lagi ceritanya. Karena akan ada energi potensial dan akan energi kinetik yang terhitung di situ. Bahkan ada yang namanya pressure juga untuk Bernoulli. Ya, tapi untuk kali ini kita mencobanya secara simpel. Karena intinya adalah ini untuk menjelaskan dari metode DAI-5. Di mana kita pertama harus sadar kalau kita itu conscious. Gimana caranya berpikir, berakal. Yang kedua, kita harus tahu tujuannya apa. Itu tujuannya yang ada tadi di situ telah saya tulis. Tujuannya adalah ada tulisannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Itu dari T. Etapnya apa? Initial thinking about problemnya apa aja kejadian yang ada di sana? Kejadiannya adalah tangki torennya itu menempel di tanah, di mana di dalamnya ada energi yang bekerja, tapi tidak memasukkan energi dalam sistem. Kemudian ada gravitasi yang bekerja, di sana ada tinggi, di sana ada kecepatan, di sana ada diameter, di sana ada area dan sebagainya. Selanjutnya, setelah etap apa? Idealization. Idealization itulah yang hari ini saya lakukan. Nah, instructionnya apa? Instructionnya adalah memasukkan angka-angka idealization tadi atau mendapatkan rumus untuk memasukkannya ke instruction. Sedangkan software atau alat sekunder yang saya pakai saat ini, ingat yang saya gunakan saat ini adalah alat sekunder. Sedangkan untuk mendapatkan rumus tadi, saya menggunakan alat utama, alat primer, di mana alat yang ada di kepala kita dan ada di hati kita, brainware dan hardware, ada di akal dan ada di otak. Saya menggunakannya untuk utilisasi ini dan berpikir untuk memasukkannya ke instruction. Instructionnya, bukalah Excel, masukkanlah rumus, tuliskanlah variabel yang ada, tuliskanlah satuannya, jangan lupa. Nanti kalau satuannya pisang kan kita tidak tahu. Kemudian masukkanlah nilai-nilai dari variabel-variabel yang telah kita tahu. Begitulah lanjutan saya dari video self-assessment yang setelah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.